Halo teman-teman. So, kali ini saya bakal lanjutin video yang sebelumnya, implementasi Spring Boot dengan Elastic. Kali ini lebih ke gimana cara kita import data dari CSV masuk ke dalam Elasticsearch ya. So, di sini tentunya kita run dulu Elasticsearch dan Kibana ya. Ini kita akan masukkan sampel data yang kita dapat dari Kaggle, yaitu data employee ya. Data employee di sini kita lihat dia ada employee ID, full name, job title, department, business unit dan lain sebagainya. Nah, di sini kita cuma tinggal perlu download ya. Atau kalau kalian emang mau coba dengan data lain, itu kalian bisa lihat aja di sini langsung, lalu kalian cari data yang kalian mau. Banyak ya CSV. Oke, ini kita cuma mau. Jadi kan kita mau coba import data CSV ke dalam sini untuk kita coba explore fitur-fitur Elastic ke depannya ya. Fitur-fitur si Kibana. Nah, dari situ tadi kita udah download, habis itu kalian taruh di folder yang kalian mau. Nanti kita akan baca file dari folder tersebut dengan menggunakan Logstash ya. Jadi ya kalau kalian ingat Logstash itu nanti dia kayak gini nih. Ya, Logstash. Ya, kalian mungkin lihat Logstash ya kayak gini lah dia. Dimasukin datanya ya. Dari mana-mana terserah, kalau salah satu kita dari CSV, slash Logstash, lalu kita masukin ke dalam Elasticsearch DB. Nah, dari situ kita nanti bisa tampilin data yang tadinya bentuknya kayak gini kan, bentuknya kayak gini. Nanti kita bisa bentuk jadi diagram berapa banyak sih karyawan kita yang kerjanya sebagai senior analis, atau berapa banyak sih orang di departemen IT dan sebagainya. Kita bisa visualisasiin lah ya. Oke, di sini setelah pertama kalian jalanin dulu ya. Saya ada notesnya. Kalian perlu jalanin Elastic dan Kibana. Lalu setelah itu kita buat satu file konfigurasi yang nanti akan dibaca oleh si Logstash pada saat kita ngerun Logstash-nya. Itu kita buat di satu folder config ya, Logstash config, dan buat satu file bebas namanya apa. Tapi ininya extensionnya conf file ya, kayak gini, logstash employee csv.conf contohnya, atau kalian terserah logstash bla 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 csv atau yang lain. Oke, setelah itu kita coba cek buka di Visual Studio ya. Nah, ini di dalam file konfigurasi ini adalah alur jalannya si Logstash ya ketika kita run ya. Pertama dicari dulu input datanya, dia ambil dari mana, lalu datanya mau kita apain, cara baca datanya gimana, terus targetnya apa, lalu kita keluarin lah datanya, kita masukin ke dalam Elasticsearch langsung kayak gini. Nah, di sini ada file dalam input. Jadi ingat ada input, filter, dan output. Dan di dalam input ini karena kita baca dari file, maka kita pakai tag file ini. Lalu di sini lokasi datanya employee sample data CSV, ini lokasi saya tadi setelah download saya pindahin ke dalam folder ini ya. Lalu start posisinya datanya dari paling atas. Nah, ini adalah posisi terakhir data yang sudah dibaca. Jadi let's say di tengah dia ngebaca filenya, kita terus berhenti gitu ya, kita matiin si proses Logstash-nya. Nah, ketika dia restart lagi prosesnya, dia akan ngebaca dari posisi terakhir dia udah input, let's say di row ke 500 gitu ya. Tadi akan lanjutin dari 501.
Nah, di sini filter itu gimana cara kita baca data CSV-nya ya. Di sini untuk keperluan CSV ada tag CSV, lalu di sini kita kasih nama kolomnya ya. Dari kolom si file CSV tadi. File CSV-nya mana ya? Nah, di sini kita lihat di sini aja nih ada. Kita buka di Studio. Nah, ini ya. Hup. Ya, dia di separatornya koma ya. Kita bisa lihat di sini koma 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 terpisah oleh koma. Nah, di sini kita put separatornya koma. Lalu di sini ada skip header yang artinya si judul kolomnya nggak kita baca nih. Paling atas ini. Oke, lalu targetnya adalah employee. Nah, target ini maksudnya adalah supaya kita bisa misahin di Kibana-nya nanti kayak gini ya. Di sini kita nggak bisa sih. Oke. Jadi nanti supaya nggak rancu lah dengan keyword-keywordnya si Elastic sendiri. Jadi kita misalkan ada satu keyword di Elastic yang namanya message. Nah, meanwhile kita punya satu data dengan field message juga. Nanti kalau kita masukin nanti dia bentrok atau rancu antara message yang keywordnya si Elastic atau message yang data field dari data kita yang kita punya gitu. Oke, di sini kita spesifikin. Jadi misalkan dia employee ID, nanti kita cara ambil datanya employee ID. Nah, di sini kita ada specify si lokasi Elasticsearch-nya. Karena di sini kita pakai HTTPS ya. Kita di sini specify HTTPS. Terus lokasi sertifikatnya ada di mana, sertifikat si Elasticnya. Lalu nama indeksnya mau apa? Ini SSL true ya karena HTTPS, usernya apa, password apa, dan document ID. Nah, document ID ini kalian bisa taruh di sini atau enggak. Intinya adalah dia memastikan data dengan document ID yang sama tidak terinput lebih dari satu kali. Jadi unik ya. So, jadi nggak akan ada data duplikat kalau kita masukin ini. Kita bisa nanti coba lihat langsung ya. Oke, kalian bisa tulis. Kalian buat file ini sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan data kalian, lalu kita coba run dengan command ini ya. .logstash.bat ini di Windows ya. Dash F filenya itu logstash employee csv conf yang tadi kita edit. Oke, kita coba run. Ini udah ya. Oke, kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, harusnya kalau udah ada kayak gini already initialize constant bla 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 nih udah selesai. Oke, sekarang kita coba lihat di Kibana. Nah, datanya sudah berhasil masuk ya. Kita bisa lihat di sini. Oops, let's say kita mau coba cek di by full name employee ID dulu. Oke, ini dia ada employee ID-nya. Lalu kita cari departemennya apa. Nah lalu sepertinya oke, lalu kita cari full name-nya siapa, lalu pekerjaannya apa. Nah, kita bisa tahu ya.
dan negaranya di negara mana. Oke, nah dengan kayak gini kita bisa tahu nih, kita sudah masuk datanya dan datanya berhasil diinput. Total 986 hits. Nah, total data 986 kalau kita compare dengan data yang ada di Excel tadi, itu di CSV sorry, itu berbeda. Kalau di sini kita lihat ke paling bawah, ini total record ada 1263. Nah, kalau kita lihat misalkan kita cari si Olivia Mendoza. Nah, lihat data dia nih berulang 3 kali. Nah, karena kita pakai si employee ini, jadi data yang duplikat itu nggak ke input 2 kali, dan memastikan data yang udah masuk ke dalam sini unik ya, karena dokumen ID-nya itu adalah campuran dari si employee dan employee ID. So dia nggak baca ini karena si employee ID ini sebelum di input, nah ketika dia nemu lagi dia nggak akan input lagi. Terus dia kalau kita sudah punya ini juga, let's say kita mau visualisasiin, kita buat dashboard. Nah, misalkan kayak gini, kita mau nampilin namanya berapa banyak karyawan IT. Misalkan kita mau tahu, berarti kan kita departemen ya. Kita tambahin. Nah, di sini bisa kelihatan nih. IT ada berapa banyak, sales berapa banyak, engineering, accounting, marketing, dan lain sebagainya. Dengan kita masukin data kita ke Elasticsearch, kita udah punya berarti ya, various tools untuk kita bisa display the graphs or statistics. Nah, heat map or donut dan lain sebagainya. They can be very helpful not only for developer ya, tapi itu juga untuk business side. Kalau dia punya dashboard ini dan dia ngelihat, ternyata sekarang kayak gini data kita punya IT, so mereka tahu bahwa untuk nentuin bahwa kita punya apakah kita terlalu banyak tim IT atau enggak, misalkan kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja tutorial kali ini. Thank you.